Baik, Assalamualaikum Pak Endro, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, Alhamdulillah sehat ya. Saya lihat juga seger nih Pak Endro nih. Kayaknya habis lari pagi ya. Oke, oke. Hari ini kita ngobrolin apa nih Pak Endro? Kita kayaknya punya cukup waktu deh ya, kira-kira 10 sampai 15 menit lah ya kita ngobrol tentang sesuatu nih. Kira-kira ngobrolin apa nih Pak Endro? Oke, jadi hmm, dalam apa ya, dalam proses pelajaran di kelas itu kan saya itu kadang melihat anak-anak itu apa ya, ya fokus Mm-mm. dalam terima pembelajaran. Sama saya sekarang ini lagi mengajar matematika. Oke. Sudah coba beberapa pelajaran, tapi memang apakah kelas yang kurang nyaman atau dari apa namanya itu persoalan dalam diri dia sendiri, latar belakang. Saya sudah mencoba beberapa dan Mm-mm. penilaian awal kognitif maupun memang ada masih ada beberapa sih. Tapi saya itu pengennya semua anak-anak itu fokus, merasa nyaman, Mm. merasa senang. Jadi tidak ada yang tidak fokus, gitu. Ada yang tidak senang. Semuanya merasa bahagia. Itu yang ingin saya ingin dalam Oke proses ya. belajar matematika ini. Mm. Oh iya ya, jadi Pak Hendro ini ngajar matematika ya. Ya betul, saya Iya, mengajar matematika. matematika ini sebagian persepsi dari siswa memang aduh, aduh itu ya. Tapi saya yakin Pak Hendro ini guru yang luar biasa karena saya lihat juga ceria juga. Tapi ternyata juga ada kendala ya tadi sesuai dengan cerita Pak Hendro ya. Jadi anak-anak kurang fokus ya, kurang nyaman itu dengan pembelajaran yang selama ini berlangsung. Seperti itu ya Pak Hendro ya. Halo Pak Hendro. Iya, terputus lagi Pak Hendro. Ya, silakan. Oke, oke, kita ulangi lagi ya. Jadi selama ini Pak Endro merasa bahwa anak-anak ini kurang nyaman ya, kurang fokus dari pelajaran matematika yang Pak Endro ini ya, pandu ya. Eh, Memang matematika sebagian siswa mungkin saya juga seperti itu dulu Pak. Oke, oke. Kurang nyaman dan kurang fokus. Seperti itu Pak Endro ya. Benar Ya, demikian ya. tidak seluruhnya sih, cuman Tidak seluruhnya ada ya. beberapa lah. Ya, jadi Beberapa tidak yang seluruhnya Pak Ali. Jadi ada beberapa tidak. orang saja. Cuman Oke. keinginan saya itu semuanya, kalau misalnya ada 25 orang siswa dalam kelas, Mm-mm. ya Mm-mm. belajar matematika tenang, ya, merasa aman, beban pikiran. Karena saya melihat wajah-wajah mereka tuh kadang ada yang salah, kan Iya ya. banyak-banyak kan. Apalagi kita kan sekolah Apalagi swasta ya. apalagi siang Pasti hari ya. Nah, putus lagi. Putus lagi Pak Endro. ya, Iya. Gimana tadi Pak? Apalagi ya, sekolah jadi swasta gimana tadi? Ya. ya sekolah. Nah, ketika Pak Endro ngomong ini terputus nih. Iya, putus saja. Jadi tadi Ah, menjadi ada beban Pak, beban mm-mm, dari mereka ya. Beban mereka, ya banyak faktor lah bebannya. Kan bisa mm-mm, dari karena kebutuhan,
Kalau swasta kan harus, Ya, itu mempengaruhi anak-anak dalam proses belajar di kelas. oke. Itu yang saya tangkap sih dari wajah-wajah milik mereka. Ada Oke beberapa ya. juga yang Hmm. dialog, tanya. Oke, oke. Jadi bisa saya tangkap di sana berarti memang tidak semuanya ya, tidak 100% anaknya tidak merasa nyaman ya, dan tidak fokus ya. Jadi Semua. mungkin hanya beberapa ya, beberapa yang bisa di sana. Tapi Pak Endro memimpikan bahwa semuanya Ya fokus deh, semua. biar nanti diterima dengan baik seperti itu ya. Nah, ini Pak Endro, menurut Pak Endro nih idealnya sekolah yang apa ya, kelas yang nyaman, terus anak yang fokus tuh gimana sih? Menurut Pak Endro gimana? Menurut saya kalau yang pukul itu dia ketika kita menyampaikan materi, eh, dia paling tidak memberikan timbal balik lah ya. Kita Mm-mm. tanya, dia jawab, kita berikan pendapat, dia jawab, gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ketika kita memberikan apa namanya eh, penilaian, mereka juga bisa laksanakan apa yang kita sampaikan itu. Dan kata kuncinya aktif lah ya. Aktif ya. Itu kalau kita melihat anak yang fokus ya. Terus menurut Pak Endro, kelas yang nyaman gimana? Menurut Sandra Pak Endro? Kelas yang nyaman itu saya anak-anaknya betah, Betah. betah di kelas, gitu kan, tidak sering keluar, tidak izin Mm-mm. alasan politik. Jadi Mm-mm. ya dia dia ini dia apa, merasa merasa tidak mau keluar dari ruangan itu. Nah, itu menurut saya Mm-mm. rasa nyaman itu. Ya kangen dengan Dengan gurunya sama mata pelajarannya ya. ya eh Kalau misalnya gini Pak Endro, kalau saya boleh ngasih level ya, level 1 sampai 10 di kelas Pak Endro untuk fokus dan nyaman itu kira-kira kelas Pak Endro tuh di level mana kira-kira? untuk sekarang ini di Mohon maaf nih Pak Endro, terkendala ini ya sinyal. Iya. Bisa oke. diulangi lagi tadi Pak Endro, tentang level Pak Endro. Eh, mungkin baru 7 lah ya. Tujuh Proses ya. 7. Ya, 7. Oke. Jadi kira-kira di 3% belum ada yang nyaman dan juga belum fokus ya. Ya, dari 10 orang Oke. 3 lah ya. Oke, dari level 7 itu menurut standar Pak Indro, yang Pak Indro harapkan tuh kira-kira di level mana? Kalau misalnya 100 mungkin ini ya hampir nggak mudah ya, karena memang orangnya banyak, anak-anaknya banyak ya, nggak mungkin gitu. Menurut kalau Pak Indro mempunyai standar sendiri, saya mengharapkan di level eh segini nih, kira-kira level berapa Pak Indro? ya kalau persentase 90% 90%. ya, standar kan Oke, A lah, A ya. Kalau oke. nilai ini kuliah A kan sebelum. Oke, paling tidak ada cuman 1 2 orang aja lah ya, Ya, yang mungkin fokusnya berkurang lah ya. kalau itu mungkin Oke, proses pendampingan nantinya. baik-baik. Oke, bagus ya. Jadi eh, paling tidak 7 itu sebenarnya sudah oke sih ya. Tapi Pak Endro mungkin ada ini harapan lebih untuk bagaimana anak-anak ini mayoritas lah ya 90% bisa nanti untuk fokus dan menciptakan sekolah yang kelas yang nyaman seperti itu ya. Oke, Pak Endro, kita ngobrol lagi nih. Selama ini untuk meraih angka 90 mungkin sudah melakukan kiat-kiat apa aja nih Pak Endro nih untuk mengejar target seperti itu. Ya, jadi sebagai guru ya, yang pertama saya sudah memulai pun modifikasi yang berpusat penting kita memiliki panduan dan saya juga memfasilitasi
kan toh anak-anak itu nah audio visual itu dan saya melakukan dan lembar kerja Hmm. lagi ke anak-anak bukan per kelompok. Kalau per kelompok itu pengalaman saya ada yang aktif ada yang tidak. Tapi kalau masing-masing menetapkan kemudian bekerja secara kelompok mana tim mereka? Itu Pak Ali. Oke ya. Jadi selama ini sudah melakukan upaya-upaya yang sangat oke lah ya. Mungkin memperbarui media pembelajarannya, terus lebih komunikatif dan sebagainya ya. Nah, apakah ada ini Pak, rencana lebih untuk melakukan hal itu sehingga nanti target itu 90 itu bisa ini atau mungkin target bulan ini atau bulan depan bisa dilakukan lebih itu gimana Pak? Ada rencana lain nggak kira-kira? Nah, keputus lagi nih. Nah, saya ulangi lagi nih. Kita ngobrolin lagi Pak ya. Kira-kira ada ini Pak, stimulus lain nggak sih untuk menciptakan kelas Pak Hendro itu lebih asik ya, lebih nanti lebih fokus itu. Ada lebih rencana lain nggak bulan ini atau mungkin bulan depan gitu atau gimana? Suaranya belum ini Pak. Baik. Saya Oke. punya ada pemikiran juga ya. Selama ini kan memang belajar kan itu kan di kelas. Ah, emang matematika itu pelajaran yang konsep ya. Mm-mm. Eh, tapi saya itu keinginan juga belajar di luar. Tapi saya belum Mm-mm. belum terpikir nih, belajar di luar ini seperti apa gitu kan. Kayak Mm-mm. biologi misalnya bisa belajar di luar kan belajar tanya dengan materi dia. Ya. Tapi kalau matematika Mm-mm. ini sampai dengan hari ini Pak Ali saya belum menemukan seperti apa itu belajar di luar bukan dengan materi saya. Oke. Apakah ada gini Pak? Kira-kira kalau Bapak telusuri ya di lingkungan sekolah, apakah ada guru-guru yang bisa misalnya bisa membantu atau mungkin bisa diajak kolaborasi untuk mewujudkan hal itu? Kemungkinannya bagaimana sih untuk mewujudkan pembelajaran di luar gitu? Kalau dihubungkan dengan lingkungan sekolah Bapak ya? Kita punya komunitas belajar. Oke, komunitas belajar. Mungkin kita tapi untuk 1 bulan ini belum ada lagi pertemuan atas hari raya dan kesibukan yang lain. Jadi, saya itu berdiskusi, kolaborasi dengan pelajar itu. Siapa tahu nanti ada beberapa ide-ide ya, ide-ide Oke, yang dimiliki oleh guru lain kan, yang membuka oke, oke, pikiran saya. oke, oke. Idenya bagus sekali ya. Jadi Pak Endro ada keinginan untuk belajar di luar. Biar tadi kalau saya sudah mengambil core-nya adalah Pak Endro pengen sekolahnya lebih nyaman nih. Matematika biar tidak terkesan menyeramkan gitu ya. Terus Pak Endro juga ada ide untuk nanti apa diskusi di komunitas belajar di sekolah, gitu ya. Kira-kira gini Pak, dalam kurun waktu sekarang atau mungkin 2 minggu ke depan, kira-kira kapan nih mau direalisasikan hal itu? Atau mungkin aksi pertama apa yang mau dilakukan? Jadi kami ini sebetulnya di bulan Mei ada, di bulan Mei ini bisa awal-awal. Karena kalau di bulan Juni kan sudah aktif. Saya pikir bulan Mei ini bisa menjadi bulan yang memang bisa kan waktu realisasikan apa yang ini dan berkualitas. Kan komisi belajar kami ini kan sudah terjadwal beberapa agenda kegiatan. Jadi kita akan setelah selesai. Oke, jadi ada nanti rencana proses kolaborasi dengan guru lain ya. Ya, Mungkin tapi salah satunya, mm-mm.
Ya, tapi saya belum ingin berkolaborasi. Berdiskusi dulu. Oh, berdiskusi dulu ya. Oke, oke. Berdiskusi dulu di kelompok apa di Kelompok. komunitas belajar ya. Ya, Oke. Ada gini nggak, Pak? Ada alternatif lain misalnya kalau misalnya di sana itu misalnya nanti ada ya kita nggak tahu ya kendalanya ya. Apakah ada alternatif ide-ide lain untuk mewujudkan hal itu? Putus lagi Pak Endro. ya. Jadi saya Oke, lanjutkan. oke. Paling. Ya, ya. Jadi Silakan Pak Endro. alternatif yang lain tuh ada. Jadi sebetulnya sudah pernah kami lakukan Hmm, eh, di kegiatan studi tiru dalam bahasa. hmm. Pernah saya dulu kunjung ke sekolahnya Keralia itu. Ya. Tapi memang tidak fokus ke mapel ya. Jadi, umum saja. Menjadi alternatif. Kita melaksanakan per mapel biar lebih fokus. Itu. Oke. Dari alternatif-alternatif tadi, mungkin ada beberapa peluang yang bisa dilakukan untuk menciptakan sekolah fokus dan kelas fokus ya anak-anak dan juga nyaman. Kira-kira dalam minggu ini yang paling memungkinkan untuk diwujudkan yang mana Pak Indro kira-kira? Berdiskusi di komunitas belajar. Nah, sangat mungkin dilaksanakan karena memang kegiatannya di sekolah. Kalau Oke. kegiatan di luar sekolah itu kan butuh waktu, butuh dari sekolah dan butuh yang ya lumayan panjang ya Mm-mm. menyusunnya ya. Karena pasti akan meninggalkan kelas. Benar. Oke, oke. Berarti yang paling bisa dilakukan adalah yang minggu ini adalah berdiskusi ya. Berdiskusi Ya. melalui komunitas belajar, gitu ya. Baik Pak Endro, kira-kira dari perbincangan kita ya, dari awal hingga akhir, kira-kira ada core yang Bapak dapatkan dari pembicaraan ini. Kira-kira apa? Eh, Tadi ketika Pak Ali mengatakan alternatif lain, um, apa ya namanya? Maka saya tiba-tiba muncul. Terus saya teringat Oke. dengan kegiatan di luar tadi. Karena Oke. memang sudah pernah saya lakukan. Tapi Oke. fokus satu mapel, banyak umum. Kayak saya Mm-mm. muncul. Bagus nih kegiatan di luar ini, tapi khusus mapel, per mapel. Mm-mm. Oke, oke. Jadi, itu. Berarti luar biasa ya. Berarti pembicaraan hari ini kita Pak Indro mendapatkan hal yang bermanfaat ya. Jadi ada ide-ide baru untuk melakukan bagaimana sih melakukan kelas kita agar lebih nyaman ya, agar lebih fokus anak-anaknya dan seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Baik Pak Indro untuk untuk minggu depan kita apakah ada waktu Pak Indro untuk melakukannya atau gimana? Pak Indro punya waktu kapan kita ketemu lagi? Saya ingin tahu nih perkembangannya nih. Hari Gimana hari Sabtu lah, proses hari Sabtu. Sabtu Kan ya. kita libur kan Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat Baik, kan kita baik. bulan. Pak Indra apa saya nih yang hubungi nih? Nanti saya hubungi Pak Ali waktu Oke, jam oke, siap. berapanya ya. Oke, nanti Sabtu saya sediakan waktu ya untuk kita ngobrol lagi ya, melihat perkembangan Pak Indro yang sharing di komunitas belajar. Baik, Pak Indro, terima kasih ya atas waktunya ya. Mohon maaf nih untuk menyita waktunya kita ngobrol hari ini. Baik, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.